Hai, selamat datang kembali di channel saya, Rina Sigit. Di video kali ini saya akan membuat pai susu atau biasa disebut juga tart susu dan orang juga banyak mengenal dengan sebutan kue lontar. Untuk membuat pai susu ini cara buatnya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya juga gampang diperoleh. Dan untuk tekstur dari pai susu ini sendiri, kulitnya renyah tapi isiannya sangat lembut sekali. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama yang akan kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Kita tuangkan 110 gram mentega atau margarin. Ini kondisinya dingin dan dipotong kecil-kecil. Kemudian kita tuangkan 180 gram tepung terigu, bisa menggunakan protein rendah atau protein sedang. Kemudian kita tuangkan 25 gram gula halus. Kita aduk rata. Kita lanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Spatulanya kita bersihkan dulu dan kita angkat. Kemudian kita aduk dan sedikit agak kita tekan-tekan mentega dinginnya agar lebih mudah meleleh. Kita aduk pelan-pelan saja sampai berbentuk butiran seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk lagi. Ini kita aduknya juga pelan-pelan ya teman-teman. Hanya sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, kita tuangkan 2 sendok makan air es. Ini kita tuangnya secara bertahap. 1 sendok makan dulu. Kemudian kita uleni. Kita tuang lagi 1 sendok makan air es. Kita uleni lagi sampai seluruh adonan bisa menyatu. Setelah adonan menyatu seperti ini, kemudian adonan kita istirahatkan dan kita tutup dengan plastik wrap. Kita istirahatkan di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Sekarang kita akan membuat isian dari pai susunya. Siapkan air sebanyak 250 ml dalam panci. Kemudian kita tambahkan 4 lembar pandan yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kita masak sampai aroma pandannya keluar. Nah, air rebusan daun pandan inilah yang membuat pai susu kita jadi tidak berbau amis dari telurnya. Sambil menunggu pandannya dimasak, kita siapkan dulu 7 butir kuning telur dan 3 butir putih telur. Kita tambahkan 1 kaleng susu kental manis berwarna putih. Nah, kalengnya jangan dibuang dulu ya teman-teman. Untuk nanti kita pakai buat mengukur air. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan vanila cair. Ini juga untuk menghilangkan amis dari telurnya. Kemudian kita aduk menggunakan whisk, bisa juga menggunakan garpu. Ini kita aduk ya pelan-pelan saja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak mengeluarkan buih ataupun bubble. Dan kita aduknya hanya sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, kita berikan sejumput garam untuk menyeimbangkan rasanya. Kemudian kita aduk kembali. Kita ambil kaleng yang sudah kosong tadi, kemudian kita tuangkan air rebusan daun pandan. Kita tambahkan susu evaporasi. Ini kita tuang sampai memenuhi kalengnya. Kita tambahkan juga setengah sendok makan tepung maizena. Ini kita larutkan dulu dengan air susunya agar tidak menggumpal. Setelah larut, kita tuangkan kembali dan kita aduk. Kemudian kita tuangkan ke dalam kocokan telur. Lalu kita aduk, ini kita aduknya pelan-pelan juga ya. Setelah tercampur, kita saring agar tidak ada kotoran yang masuk dan juga buih-buih atau bubble pada saat pengocokan telur. Selesai disaring, kita sisihkan dulu. Sekarang kita beralih ke adonan kulit. Kita ambil dari dalam kulkas, lalu kita buka tutupnya. Untuk mencetak painya, saya menggunakan piring bergambar ikan seperti ini yang bisa dibeli di toko online, atau bisa juga menggunakan piring makan biasa seperti ini, atau piring lain yang bisa dipanggang atau bisa tahan panas. Caranya mudah sekali, tinggal kita ambil adonan kulit lalu kita tekan-tekan di atas piring sampai memenuhi piringnya. Setelah rata kita sisihkan, kita cetak juga yang di piring biasa. Caranya sama, kita tekan-tekan saja sampai memenuhi piringnya. Kita ambil sedikit adonan lalu kita pipihkan sampai mengecil dan memanjang. Setelah mengecil seperti ini, kita letakkan di pinggiran piring.
Agak kita tekan-tekan sedikit agar menempel. Setelah kita tempel pinggirannya jadinya seperti ini. Begitu juga yang piring biasa, kita tempel juga di pinggirannya, jadinya seperti ini. Pinggirannya tinggal kita hias, bisa menggunakan capitan nastar. Ini tergantung selera kita ya teman-teman, mau hiasnya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya capitan nastar, bisa menggunakan garpu seperti ini. Atau bisa juga menggunakan alat pencetak buah seperti ini. Dan yang kita cetak dengan piring yang biasa juga sama, pinggirannya kita hias juga, jadinya seperti ini. Kemudian untuk menuangkan isinya kita ada dua cara. Yang pertama setelah kita cetak seperti ini, kemudian langsung kita tuangkan adonan isinya. Bubble-bubblenya dan buih-buihnya kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian langsung kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius sampai matang. Cara yang kedua, adonan setelah kita cetak, lalu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Atau bisa juga menggunakan alat seperti ini. Tinggal kita gilingkan saja, tujuannya agar adonan kulit tidak menggelembung. Setelah seperti ini, kemudian kita panggang di dalam oven sampai setengah matang. Setelah setengah matang, kita keluarkan, lalu kita tuangkan adonan isi. Ini kita tuangnya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak bubble dan buih-buihnya. Tapi kalau masih ada bubble dan buih-buihnya, kita bisa tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Atau bisa juga kita saring, kita angkat buih-buihnya. Begitu juga ya, sama dengan yang piring biasa, kita saring juga dan buihnya kita buang. Setelah selesai disaring, kemudian kita panggang di dalam oven dengan suhu 125 derajat Celcius. Kita panggang sampai matang. Setelah matang, kita keluarkan dari dalam oven dan kita tunggu sampai agak dingin. Setelah dingin, bisa langsung kita simpan di dalam kulkas. Tapi sekarang saya akan potong dulu untuk saya cobain dan saya kasih unjuk ke teman-teman bagaimana bentuk isian di dalamnya. Nah, seperti ini bentuk isian di dalamnya, sangat lembut sekali. Sekarang saatnya kita cobain dulu. Rasanya enak banget. Manisnya pas, creamy dan lembut, dan gak ada bau amis dari telurnya. Karena kan tadi kita pakai rebusan daun pandan ya teman-teman. Rasanya pokoknya enak banget. Jadi teman-teman di rumah harus coba ya, dijamin recommended. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.